Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan dijauhkan dari COVID-19. Sobat Cyber pasti sudah tahu semua apa itu aplikasi Peduli Lindungi, ya kan? Aplikasi yang saat ini harus kita gunakan, wajib kita gunakan ketika kita mau mengakses fasilitas publik. Mau ke mall, mau naik kereta, mau naik pesawat, begitu. Kita wajib menggunakan aplikasi ini untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah masyarakat atau personal yang bebas dari penyakit COVID-19. Nah, kemudian muncul wacana baru akhir-akhir ini, begitu, ketika user dari aplikasi Peduli Lindungi ini sudah semakin banyak. Dari informasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan Kominfo, ada sekitar 48 juta download aplikasi Peduli Lindungi, begitu. Dan saat ini ada sekitar 55 juta pengguna harian aplikasi ini, dari aplikasi yang diinstal di smartphone atau aplikasi yang kita buka di browser, gitu. Nah, ternyata aplikasi yang wajib kita gunakan untuk mengakses fasilitas publik itu ada beberapa masalah di lapangan. Kenapa? Karena ketika aplikasi ini digunakan secara bersamaan oleh banyak orang, begitu, karena memang desain awalnya tidak digunakan untuk melakukan scan QR code yang kita gunakan untuk masuk ke fasilitas publik, gitu. Nah, sekarang ini begitu kita diwajibkan menggunakan aplikasi ini, banyak masalah. Misalkan ketika mau scan ternyata aplikasinya error, begitu, atau lambat sekali kita membuka aplikasi ini, tidak bisa login begitu. Ketika usernya sudah semakin banyak, begitu, masyarakat sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini, ada wacana nanti aplikasi ini akan ditambahkan fitur pembayaran digital. Nah, bagaimana pendapat Sobat Cyber semua, gitu? Kalau menurut saya, aplikasi ini kan didesain memang untuk masyarakat, untuk kebutuhan masyarakat, begitu. Kalau aplikasi ini akan diberikan tambahan fitur digital payment, artinya aplikasi ini nanti akan menjadi aplikasi komersil. Nah, kalau aplikasi ini menjadi aplikasi komersil, tentu saja itu nggak bisa dipaksakan kepada masyarakat, karena masyarakat harus punya pilihan menggunakan aplikasi ini, menggunakan aplikasi komersil ini atau tidak, begitu. Kan beda ceritanya dengan aplikasi Peduli Lindungi yang original. Belum lagi nanti kita berbicara masalah security, keamanan. Sudah siap belum aplikasi ini mengamankan data-data masyarakat? Karena kemarin juga kita temukan, begitu, ternyata aplikasi Peduli Lindungi ini mengirim beberapa data yang harusnya tidak boleh dikirimkan ke server luar, begitu, tentang informasi-informasi yang terkait dengan sistem aplikasi Peduli Lindungi ini, gitu. Contohnya misalkan aplikasi device name-nya, kemudian ada informasi tentang kapan dia login, kemudian device-nya menggunakan apa, sistem operasinya menggunakan apa, begitu. Dan ini dikirim ke salah satu alamat server di luar negeri, gitu, yang setelah di-trace ternyata itu adalah server milik anak perusahaannya Telkom, begitu. Servernya belanja.com yang dulu digunakan Telkom untuk pembuatan platform e-commerce, gitu. Nah, ini kan harusnya tidak boleh. Kenapa? Karena data yang dikirimkan itu bukan data data error yang dikirimkan untuk dianalisis, gitu, tapi di hardcode di aplikasinya, sehingga siapapun yang login, gitu, data itu akan dikirimkan ke server tersebut. Nah, isu-isu masalah security ini menurut saya perlu diselesaikan lebih dahulu, begitu, sebelum kita menambahkan fitur-fitur masalah digital payment dalam aplikasi ini. Dan menurut saya, kalau misalkan kita mau menggunakan digital payment dari sisi pemerintah, kenapa tidak membesarkan link aja, gitu, yang itu adalah gabungan dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, gitu. Kenapa harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, begitu, yang aplikasi ini fitrahnya, gitu, adalah memang digunakan hanya untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada wacana, bukan wacana sebenarnya, karena ini sudah diimplementasikan, bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini nanti datanya bisa dikonekkan ke beberapa
aplikasi yang ada di platform-platform di Indonesia, platform-platform digital di Indonesia gitu. Ada 11 platform yang nanti akan mendapatkan fasilitas bisa connect ke database-nya Peduli Lindungi. Saya nggak terlalu hafal gitu. Yang pasti ada nomor satu ada Gojek, kemudian ada Grab, ada Tokopedia, ada Traveloka, ada Tiket.com, ada Dana, ada Cinema XX1, ada Link Aja, ada Jaki, ada Living by Mandiri, dan ada Goers. Gitu. Nah, 11 aplikasi ini nanti akan dikonekkan ke database Peduli Lindungi. Maksudnya apa? Maksudnya sih bagus gitu. Karena aplikasi Peduli Lindungi sendiri sering mengalami gangguan-gangguan yang tadi sempat kita bahas gitu, sering lelet, kemudian lambat, error, dan lain-lain. Nah, dengan adanya koneksi data Peduli Lindungi kepada platform-platform yang sudah established gitu, diharapkan masyarakat tidak perlu lagi wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini, tapi bisa menggunakan platform-platform ini untuk mengakses sertifikat vaksin Peduli Lindungi gitu. Sertifikat vaksin COVID-19 yang ada di server Peduli Lindungi begitu. Saya sudah coba barusan gitu di handphone saya nyobanya di Tokopedia. Ternyata memang sudah ada aplikasi Peduli Lindungi beta di Tokopedia, dan saya cek, kemudian saya coba scan QR code, saya cari di web itu di search engine QR code mall di Jakarta gitu, ketemu salah satu, saya coba dan ternyata bisa digunakan gitu. Kita hanya memasukkan nama lengkap yang sesuai KTP sama nomor NIK kita, nomor KTP kita gitu. Setelah kita masukkan nama lengkap dan NIK, kemudian kita klik login. Nah, kemudian kita akan ada menu scan QR code gitu. Nah, begitu kita klik scan, kemudian kita scan QR code-nya, nanti akan ketahuan itu QR code milik fasilitas publik apa, mall di mana, kemudian stasiun apa, nanti akan ketahuan gitu. Nah, dari situ begitu kita scan, nanti akan langsung connect ke servernya database Peduli Lindungi dan akan diberikan informasi sertifikat vaksin kita gitu. Akan diberikan informasi kita ini statusnya hijau, kuning, merah, atau hitam. Menarik sih memudahkan masyarakat begitu. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah kita tahu bahwa banyak isu-isu masalah security akhir-akhir ini gitu. Kita tahu bahwa kemarin data e-hack milik Kementerian Kesehatan ternyata bocor gitu. Aplikasi Peduli Lindungi juga ternyata masih ada beberapa isu keamanan yang mungkin masih perlu dijelaskan tentang distribusi data yang ada di dalam server Peduli Lindungi begitu. Nah, ketika kita akan mengkoneksikan server Peduli Lindungi ini yang isinya adalah data masyarakat kita, yang berisinya adalah vaksin, sertifikat vaksin masyarakat Indonesia begitu. Nah, ketika dikonekkan ke platform aplikasi ini, sudah dipastikan belum bahwa sistemnya itu benar-benar aman begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata platform-platform yang menerima kerjasama gitu untuk memiliki aplikasi Peduli Lindungi di platformnya itu adalah platform-platform yang memang secara histori punya sejarah tentang kebocoran data gitu. Contohnya Tokopedia, kemudian ada Bukalapak, dulu sempat ada GoPay yang bermasalah begitu, punyanya Gojek gitu. Nah, sudah dicek bener nggak ketika pemerintah memberikan akses kepada platform-platform ini, sudah dicek bener belum si platform ini benar-benar memiliki security yang sangat bagus. Jangan sampai nanti ketika platform-platform atau aplikasi-aplikasi ini mendapatkan akses ke server Peduli Lindungi begitu. Nah, ternyata platform ini malah bocor gitu atau malah tidak secure gitu. Yang harusnya kita menggunakan di aplikasi Peduli Lindungi yang original, yang asli gitu. Ternyata bocornya dari aplikasi-aplikasi yang ada di platform e-commerce gitu misalkan. Nah, itu menurut saya perlu dicek. Perlu audit dulu kalau menurut saya. Bener nggak aplikasi yang nanti digunakan itu benar-benar secure? Jangan sampai nanti menjadikan masyarakat sebagai korban lagi. Karena kita ingat, ketika terjadi kebocoran data, tidak ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita. Masyarakat hanya bisa menjadi korban. Nggak bisa tuh kita ketika data kita bocor gitu, kemudian kita minta kepada siapa yang nyolong data itu, tolong dong data saya jangan dipublikasikan begitu. Atau kita minta tolong platform yang kebocoran itu, tolong dong data saya jangan sampai diambil sama orang. Nggak bisa.
gitu. Kalau itu sudah bocor, sudah terlambat, sudah diambil sama mereka. Dan itu nanti bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif kepada masyarakat. Mulai dari spam SMS, telepon, WA gitu, kemudian penipuan-penipuan, kemudian pengambil alihan akun dompet digital, kemudian bisa pengambilan rekening gitu, bisa digunakan untuk pinjol online ilegal gitu. Dan banyak potensi-potensi kerugian lain yang akan dialami oleh masyarakat. Nah, menurut saya wajib hukumnya pemerintah mengecek apakah platform-platform ini benar-benar memiliki keamanan yang mumpuni, dan sampaikan kepada masyarakat hasil dari auditnya, hasil dari pengecekannya itu, sehingga masyarakat juga merasa aman begitu. Kecuali kalau misalkan tidak pernah ada histori kebocoran data gitu di platform tersebut, ya fine lah, mungkin mereka kuat. Nah, ini ada nih historinya begitu. Kemudian yang kedua adalah perlu dicek ketika API itu application programmable interface ya. Jadi kalau misalkan platform itu mau mengakses server, itu tidak harus membuat aplikasi langsung connect servernya. Itu bisa menggunakan program kecil gitu namanya API gitu yang akan di-share dari server Peduli Lindungi ini gitu. Nah, bisa nggak aplikasi Peduli Lindungi gitu yang ada di bawah naungan Kementerian Kesehatan, Kominfo, sekarang ada BSSN, Telkom gitu, mengecek data yang diakses dari platform ini benar-benar data yang di-query oleh masyarakat, yang memang di-request oleh masyarakat gitu, atau data yang di-generate atau diambil dari platformnya gitu. Bisa ngecek nggak? Bisa dibedakan nggak gitu? Karena apa? Karena ini penggunanya kan banyak gitu. Bisa jutaan orang sekaligus. Kalau dibatasi pasti akan bikin stuck lagi. Misalnya dibatasi nih, oke, di Tokopedia dalam 1 menit dibatasi tidak boleh lebih dari 100.000 gitu. Nah, ternyata pengguna Tokopedia itu lebih dari 90 juta gitu. Kalau yang ngakses ternyata 10 juta, sedangkan batasannya misalnya 100.000, ya nggak bisa ngakses yang lain gitu. Pasti akan di-loss sebenarnya. Nah, ketika di-loss itu, harus ada sistem yang bisa mengecek bahwa aplikasi Peduli Lindungi atau data yang ada di server Peduli Lindungi itu benar-benar diakses oleh user gitu. Bukan diambil oleh platform-platform ini yang kita tidak tahu begitu, karena investornya tidak 100% dari Indonesia gitu. Banyak yang ingin data orang-orang Indonesia, data pribadi masyarakat Indonesia gitu. Sehingga tolong dipastikan data vaksinasi, data sertifikat vaksin yang ada di aplikasi Peduli Lindungi ini aman ketika server itu dikonekkan kepada 11 aplikasi atau platform yang tadi saya sebutkan. Kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat ketika kita mengetahui hal ini? Ya, sebagai masyarakat mau nggak mau kita hanya bisa menggunakan sebagai pengguna gitu. Kita hanya bisa bertindak sebagai pengguna gitu, tanpa kita punya kekuatan begitu untuk mengecek apakah sistem ini benar-benar aman atau tidak gitu. Tapi minimal dengan adanya koneksi ke 11 platform ini ya mempermudahlah masyarakat gitu. Jadi isu terhadap aplikasi Peduli Lindungi yang sering error, lemot, kemudian susah diakses gitu, itu bisa di-reduce atau dikurangi dengan adanya 11 aplikasi baru yang bisa akses ke data Peduli Lindungi begitu. Ya, kita manfaatkan aja, kita coba kita gunakan begitu. Yang punya Bukalapak pakai Bukalapak, yang punya Tokopedia pakai Tokopedia, yang punya Gojek pakai Gojek, yang punya Grab pakai Grab gitu. Nggak ada masalah gitu. Silahkan digunakan karena itu mempermudah kita. Tugas pemerintah lah yang nanti memastikan bahwa data-data milik masyarakat ini adalah data-data yang dijamin keamanannya oleh pemerintah. Tidak akan terjadi kebocoran, tidak akan disalahgunakan. Itu saja yang penting. Saya pikir itu Sobat Cyber. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau suka dengan konten ini, silahkan like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya sehingga bisa mendapatkan informasi-informasi baru tentang ruang cyber. Kalau ada yang tidak suka, silahkan dislike. Kalau misalkan ada komen, misalkan ada yang tidak puas atau ada yang lebih ditanyakan lagi, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cyber Indonesia.